Ini dari Dian Fitri Ani. Beliau berasal dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum kadzalik. Dalam pelajaran tauhid bahwa orang yang melakukan kesyirikan lalu meninggal sebelum ia bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang ingin Anda ketahui ada dua hal. Apakah yang fulanah lakukan ini termasuk syirik? Seperti mendatangi orang pintar untuk menanyakan sesuatu, melakukan doa-doa di dalam rumah dengan menyertakan makanan yang dilakukan pada malam sebelum hari raya Idul Fitri, dan semisalnya. Apakah jika itu termasuk syirik, berarti fulanah termasuk dalam surat An-Nisa ayat 48 tersebut? Dan bagaimana jika fulanah memiliki anak yang saleh atau salihah yang mendoakannya agar mendapatkan kebaikan di akhirat? Apakah doa dari anaknya tersebut bisa sampai kepada fulanah atau ibunya? Baik, seperti yang tertulis dalam pertanyaan ini, orang yang melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia sebelum ia bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun yang dilakukan oleh fulanah tadi berupa apa? Mendatangi orang pintar atau dukun, ya, atau paranormal, menanyakan sesuatu. Maka terkait dengan masalah ini ada beberapa keadaan. Harus kita bedakan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Keadaan yang pertama, dia mendatangi dukun tadi, membenarkan ucapannya dan meyakini bahwasanya dukun tadi mengetahui ilmu yang gaib. Ya, datang, membenarkan dan yakin dalam hatinya bahwasanya dia mengetahui ilmu yang gaib. Maka dalam keadaan seperti ini dia keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Kenapa keluar dari agama Islam? Karena ketika dia meyakini bahwasanya dukun tadi mengetahui ilmu yang gaib, maka dia telah mendustakan firman Allah yang mengabarkan bahwasanya yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Allah. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidaklah mengetahui siapa yang ada di langit, ya, dan siapa yang ada di bumi, ya, tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib illallah, kecuali Allah saja. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang di langit maupun di bumi yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Allah mengatakan kecuali Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Ketika dia datang ke paranormal, membenarkan ucapannya dan meyakini dia mengetahui ilmu yang gaib, seakan-akan ya dia telah telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Dan mendustakan firman Allah bahayanya besar. Ya, bahayanya besar. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangkan atau mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian dia membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kufur, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ucapan beliau, faqad kafar. Sungguh dia telah mengingkari dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara yang diturunkan kepada beliau, ya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Ya, ayat tadi demikian pula yang ada dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Dialah yang mengetahui ilmu yang gaib, ya, maka dia tidak menampakkan ilmu yang gaib tadi kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, ya, seperti para rasul yang diberitahukan oleh Allah tentang sebagian ilmu gaib. Baik,
ada keadaan di mana orang datang ke paranormal, ya, tetapi dia tidak membenarkan. Ya, tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Dia datang tapi dia tidak membenarkan. Nah, orang yang demikian bagaimana pahalanya? Bagaimana keadaannya? Jelas dia melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Di dalam hatinya yakin bahasanya yang mengetahui ilmu yang gaib adalah Allah. Tapi hanya dia datang ke sana, itu adalah sebuah kesalahan. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maksud di dalamnya adalah dukun, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 malam. Ya, tidak akan diterima salat darinya selama 40 malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya mendatangi seorang dukun. Meskipun dia tidak mempercayai, tapi dia terkena hadis ini. Ya, yaitu tidak diterima selama 40 hari. Ucapan beliau tidak diterima selama 40 hari menunjukkan bahwasanya dia tidak keluar dari agama Islam. Karena kalau dia keluar dari agama Islam, ya tidak akan diterima seterusnya. Bukan hanya 40 hari, 20 hari, 50 hari. Selama dia di luar agama Islam, maka tidak akan diterima ya amalannya. Ini menunjukkan di sana ada orang yang mendatangi dukun dan dia tidak keluar dari agama Islam. Taib. Ada juga orang yang mendatangi seorang dukun bukan untuk bertanya, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang kebodohan atau kebohongan dukun tadi. Ya, sehingga ia bisa mengingkari dukun tadi dengan perbuatannya. Ya, dijelaskan dengan lisannya bahwa ini adalah tidak benar, ini buktinya dan seterusnya. Nah, kalau tujuannya mendatangi dukun adalah untuk mendakwai seperti ini, maka tidak masalah. Ya, kan ini berdasarkan keumuman dalil yang menyuruh kita untuk berdakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya, demikian pula kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, jadi kalau datanya ingin mengingkari kemungkaran, ya, maka ini terpuji yang demikian. Jadi dilihat, ya, dia apakah termasuk yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau yang ketiga justru mendapatkan pahala karena dia datang untuk mengingkari. Adapun yang kedua datang ya hanya bertanya, tidak membenarkan, maka ini melakukan dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Wallahu taala a'lam.